Halo, apa kabar? Senang sekali saya Hersbun Bunarif akhirnya bisa bersama lagi dengan Bung Rocky Gerung ya. Bung Rocky ini banyak loh yang bertanya-tanya eh, ketika Indonesia yang sedang gaduh rusuh itu Anda malah terkesan menghilang. Nah, coba Anda jelaskan apa yang terjadi. Ya, saudara Bung Hersubun Arif, kita telah istirahat kira-kira seminggu hanya untuk mengendapkan peristiwa-peristiwa demonstrasi, keresahan, dan bahkan perusakan publik dan milik privat dari tokoh-tokoh tertentu. Tetapi kita perlu akhirnya menemukan satu ide atau dalil baru dalam politik Indonesia. Dan saya berpikir bahwa sejak hari-hari ini Indonesia akan dituntun oleh satu sebut aja kultur politik yang dikendalikan sebetulnya oleh isu bukan oleh tokoh. Dan itu yang memungkinkan kita membayangkan bahwa 5 tahun ke depan akan ada gejala periodik, yaitu masa turun ke jalan hanya karena diorganisir oleh sosial media. Dan itu tidak mungkin kita halangi, karena itulah perkembangan dari, boleh saya sebut, a new kind of Indonesian politics, jenis baru dari politik Indonesia, itu keterlibatan secara anomi artinya tanpa pemimpin, yang sebetulnya biasanya dihasilkan melalui rapat-rapat partai politik, rapat-rapat BEM, rapat-rapat buruh, tetapi kemudian isu yang sama terkoordinasi oleh atau difasilitasi oleh sosial media. Ada buruknya karena sosial media tidak bisa mempertanggungjawabkan siapa pemimpin dari demonstrasi, tetapi ada baiknya juga bahwa pada akhirnya tokoh-tokoh politik yang sering disebut sebagai pemimpin partai atau organisasi massa itu tidak lagi punya pengaruh signifikan. Nah, kita mau coba lihat itu sebagai gejala baru di dalam politik Indonesia, bahwa anak-anak muda ini akhirnya mengekspresikan politik itu di dalam bentuk fear of missing out, FOMO. Jadi kalau nggak ikut demo, ya nggak eksis, kira-kira begitu tuh. Tapi itu justru yang juga harus diperhatikan oleh para pemangku keamanan, bahwa tuduhan makar, tuduhan disusupi, tuduhan macam-macam ya boleh aja. Tetapi faktanya mereka, teman-teman muda ini terlibat dalam satu concern yang sangat radikal tentang masa depan, tentang harapan untuk menjadi pemimpin pada kondisi di mana pemimpin-pemimpin yang mereka lihat itu hanya bisa pelangak-pelongo, hanya bisa ngoceh, hanya bisa apa istilahnya, flexing atau pamer-pamer. Jadi sebetulnya kita belajar secara mendalam bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dimensi yang paling dasar dari kehidupan politik, yaitu protes terhadap ketidakadilan. Nah, menurut Anda tadi karena unjuk rasa kali ini memang memang berbeda banget gitu ya dengan gerakan-gerakan aksi massa atau sosial unrest yang terjadi sebelumnya. Ini kan orang kemudian jadi bertanya-tanya, nah, mengapa bisa terjadi semacam itu? Dan yang cukup mengejutkan itu kan orang banyak melihat ya ini karena adanya ketimpangan di masyarakat gitu, dan kemudian meledak mencari katarsis. Tapi Presiden Prabowo malah menyebutnya ada kaitannya dengan makar dan bahkan terorisme. Ini kan jauh sekali ya ekspektasi publik terhadap apa yang mereka ekspresikan dengan kemudian respon dari Pak Prabowo. Betul, Bung Hersu, kita harus tempatkan juga ini dalam perspektif teori-teori tentang social unrest, teori tentang revolusi, teori tentang protes tuh. Kita baca yang buku-buku klasik yang tulis oleh psikolog sosial awal kayak Le Bon, tentang seorang Prancis yang menerangkan apa sebetulnya syarat-syarat kerusuhan atau syarat-syarat demonstrasi atau bahkan syarat-syarat revolusi. Kita baca buku klasik dari Ted Gur, itu tulisannya tentang why man rebels, mengapa manusia memberontak atau melawan gitu. Bahkan kita bisa baca ya tesis-tesis yang lebih struktural dari Michel Foucault misalnya, tentang, atau bukan Michel Foucault, oleh ya revolusioner Prancis yang mencoba membahas bagaimana resistance itu pada akhirnya harus diikuti dengan konsekuensi death, revolt, revenge and death, macam-macam teori-teori yang ada di situ tuh.
Albert Camus misalnya menulis buku Rebellion, Resistance, and Death itu. Semua itu adalah ekspresi eksistensial yang mau menuntun kita untuk belajar tentang psikologi manusia ketika keadaan deprivasi, keadaan keterdesakan moral atau keterhinaan itu atau disparitas ekonomi bahkan itu menjadi alasan bahwa kita harus tumbuh pada kesetaraan. Kita harus mengerti bahwa dunia ini sedang berubah kembali pada value yang betul-betul tidak memerlukan teori panjang, yaitu kebenaran. Kebenaran tidak memerlukan teori panjang itu. Dan itu yang kemudian diidap oleh masyarakat sipil kita yang menuntut kejujuran, kebenaran, keadilan, seperti Revolusi Prancis slogannya itu equality, liberté, égalité, dan fraternité. Liberté artinya kami menuntut kebebasan, liberté, kami menuntut keadilan, dan kami menuntut persaudaraan, liberté, égalité, fraternité. Tetapi sekali lagi, publik selalu punya daya dorong untuk menghasilkan energi bersama, yaitu keadilan dan kejujuran. Nah, partai-partai politik mesti belajar bahwa Indonesia sudah berubah tuh. Indonesia tidak lagi melihat gaya pidato berapi-api di atas panggung, padahal sebetulnya keadaan ekonomi dan disparitas sosial tinggi sekali. Jadi publik punya hukumnya sendiri untuk menuntut keadilan, dan itu seringkali memang terjadi di jalan. Jadi tidak perlu dituduh macam-macam tuh, karena ini ada social origins-nya, ada cultural base-nya, bahkan ada existential drive, yaitu keinginan untuk memperlihatkan eksistensi dengan turun ke jalan. Itu gaya baru dari netizen kan. Indonesia kan bukan sekedar dihuni oleh citizen, tapi terutama oleh netizen yang mengucapkan dengan cara yang betul-betul unik apa yang disebut sebagai social protest. Sungguhnya kan peristiwa yang terjadi pada akhir bulan lalu itu, pada Agustus lalu, itu sudah sering Anda sampaikan berkali-kali. Kita bahas lah ya, kan ini bisa sungguhnya ini sudah bisa terlihat, tanda-tandanya bisa terlihat nyata sejak lama, dan ini tinggal menunggu soal waktu saja ya. Dan karena memang terjadi, kita melihat adanya satu ketimpangan yang sangat serius pada masyarakat kita, bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah juga value, terutama di kalangan elit politik yang menunjukkan perilaku mereka tidak sesuai dengan role dan value yang selalu mereka dengung-dengungkan. Itu tuh kalau ditanya bagaimana gumpalan energi kemarahan ini akhirnya meledak di jalan, tentu ya ada faktor picunya, tapi yang lebih penting adalah faktor strukturalnya, yaitu disparitas, yaitu kondisi frustrasi rakyat yang tidak ada kanalnya. Partai politik didesain untuk jadi pengumpul aspirasi rakyat, fungsi agregatif, lalu dirumuskan menjadi tuntutan politik oleh partai politik. Tapi partai politik tidak lakukan itu. Karena itu semua fungsi-fungsi oposisi, fungsi-fungsi mempertanyakan kebijakan akhirnya diambil alih oleh sosial media. Yang itu yang dalam bentuk 17+8 tuntutan, atau kaum perempuan bahkan bikin tuntutan yang lebih radikal lagi, menyangkut hak-hak dasar, kesetaraan, gender, segala macam. Jadi sebetulnya fungsi-fungsi normal atau fungsi-fungsi sistemik yang seharusnya dijalankan oleh partai tidak berjalan. Nah, itu yang juga harus dipertimbangkan, atau bukan dipertimbangkan, dijadikan semacam pedoman untuk mengadili. Kalau nanti ada pengadilan ini harus lengkap itu. Semua hal harus ditimbang, bukan sekedar karena ada kerusakan. Kalau ada kerusakan pasti itu bukan mahasiswa, karena bukan tradisi mahasiswa untuk merusak tuh. Jadi mesti ada keseimbangan di dalam cara aparat melihat masalah ini, terutama pertimbangan ilmiah untuk melihat apa sebetulnya akar masalah dari kondisi kita hari ini. Kalau saya harus terangkan secara singkat, saya bisa rumuskan begini. Ada konflik laten artinya diam-diam antara rules dan values. Rules artinya aturan yang dibuat oleh penguasa, dan values yang disimpan sebagai energi moral oleh publik. Jadi kita bisa katakan bahwa ini persaingan antara aturan dan moral, antara logika kekuasaan dengan rasa batin publik. Dan itu betul-betul sublim. Sublim artinya susah untuk dipahami, dan hanya bisa dipahami setelah peristiwa berlangsung, yaitu peristiwa
kekerasan itu tuh. Kalau demonstrasi berujung pada kekerasan bahkan penjarahan, tentu ada masalah dengan nilai-nilai fundamental kita. Kalau dibilang ya mana undang-undang perampasan aset, ya, ternyata publik jawab dengan cara sini, sudah kita lakukan sebelum undang-undang ada, sebelum undang-undang itu disediakan oleh elit yang lama sekali 10 tahun segala macam tertati-tati, akhirnya undang-undang perampasan aset itu berubah undang-undang penjarahan aset akhirnya kan. Tapi kita marah karena keadaan politik tidak menghasilkan atau tidak tune in dengan keinginan rakyat. Rules tidak tune in dengan values, maka terjadi penjarahan itu. Dan kita harus katakan bahwa penjarahan itu melanggar peradaban, karena kita mesti hormati properti orang lain. Bahwa properti itu dipamerkan itu soal moral dari si pemilik properti. Tetapi kita mesti ajak perlahan-lahan, dan sekarang kita mengerti bahwa rakyat frustrasi, dan karena itu luapan itu tidak mungkin tercegah tuh, karena ada kondisi strukturalnya itu ketidakadilan. Dan kita paham juga dalam keadaan mobkrasi atau keadaan riot, keadaan di mana orang tumpah ke jalan, itu berlakulah prinsip bahwa the whole is greater than the sum of its part. Jadi mereka merasa lebih besar dari sekedar penjumlahan orang tuh, energinya berlebih tuh. Dan dalam psikologi sosial yang disebut massa itu tidak lagi punya semacam identitas individual, dia cair di situ lalu jadi gumpalan energi yang kemudian marak ke sana sini melakukan kekerasan. Tetapi selalu ada sponsor kekerasan yang harusnya dicari oleh aparat berwenang hari ini kan, apa penyebabnya. Tapi sekali lagi kita coba pahami ini sebagai satu modus baru, dan itu berarti bahwa ke depan tidak fungsi partai politik kalau dia tidak berbenah diri, dia akan kehilangan harkat sebagai penyalur aspirasi publik. Nah, di satu sisi kalau dari sisi penguasa kan kemudian orang mempersoalkan antara narasi penghematan dengan realitasnya yang justru tidak jadi penghematan, malah tunjangan-tunjangan dinaikkan dan sebagainya, terus kemudian pesta-pesta besar-besaran dan juga studi banding ke luar negeri juga masih terus berjalan gitu. Nah, tapi dari sisi tuntutan ini, nah ini yang menarik juga ini, karena kan banyak kan sekarang ini yang turun ke jalan adalah Gen Z gitu, dan mereka mengajukan tuntutannya 17+8 gitu. Yang orang bertanya-tanya kan apa kok nggak secara tegas menyebut ada tuntutan pada keluarga dinasti Solo, terutama yang berkaitan dengan ijazah palsu dan juga kasus Gibran dan Bu Fufafa ini. Padahal kan kita semua paham bahwa kekacauan saat ini adalah merupakan warisan dari 10 tahun ke dinasti Jokowi, dan juga keengganan Presiden maksud saya keengganan dari Presiden Prabowo untuk memutus asosiasi dengan Joko Widodo. Ya, sangat betul Bung Hersu, bahwa di belakang kepala para demonstran ini ada isu yang tetap menggantung, yang memang tidak terekspresikan, tapi justru isu itu yang betul-betul struktural, yaitu soal Fufufafa, soal ijazah Jokowi. Itu semua tidak diekspresikan dalam 17.8, tetapi dalam 17+8 tuntutan itu, tetapi kita tahu bahwa itu tetap ada di dalam memori kolektif negeri ini. Saya sebut aja sebagai deep psychology. Psikologi dalam adalah menginginkan Presiden Prabowo menjadi pemimpin yang otentik, yang mampu untuk mengatakan ini adalah kepemimpinan saya. Lepas dari soal relasi Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi sebelumnya, tetapi kita mesti baca itu. Sebab kalau itu tidak diselesaikan, semua isu akan menjadi alasan untuk turun ke jalan, karena sebetulnya ada bagian yang belum diselesaikan, yang unspeakable, yang tidak diucapkan, yaitu soal Fufufafa dan soal ijazah Pak Jokowi. Ini akan jadi laten isu akan menetap sampai 2029. Dan kita membayangkan bagaimana Presiden Prabowo mengatasi ini. Bagaimana keretakan-keretakan di dalam kabinet akan memanfaatkan isu ini untuk mencari keuntungan dari isu yang sebetulnya diangkat sebagai isu konstitusional, mempersoalkan legitimasi atau bahkan legalitas dari wakil presiden. Itu tetap ada di dalam pembicaraan, mulai dari kafe-kafe kelas menengah, kantin-kantin mahasiswa, sampai ke arisan-arisan mak-mak. Isu Fufufafa, isu penyelundupan hukum melalui Mahkamah Konstitusi untuk jadi wakil presiden, isu tentang ijazah Jokowi yang makin lama makin terlihat
pola upaya untuk menghalangi pembuktian itu. Jadi semua hal itu kita sebut sebagai kondisi laten yang satu waktu akan manifest lagi melalui tadi demonstrasi. Jadi kita boleh prediksi, dan prediksi itu adalah sesuatu yang kita perlukan sebetulnya. Sering saya pakai istilah guesstimation, guessing by estimation itu, atau guessing with estimation, menduga, guessing, dan sambil mengukur. Dan kelihatannya memang critical mass ini sudah tersedia, sudah terbentuk semacam masa kritis yang akan selalu turun ke jalan ketika sekedar diletupkan oleh satu peristiwa itu, atau hanya sekedar diorganisir secara anomi melalui sosial media. Jadi kita mulai mengerti sekarang bahwa politik Indonesia sudah berubah. Orang tidak akan lagi memanfaatkan lobby-lobby politik. Orang langsung anggap, oke, kalau begitu kita viralkan, kita turun ke jalan tuh. Siapa pemimpinnya? Ya dipimpin oleh isu sebetulnya tuh. Jadi ini bagian yang penting dari penegak hukum, aparat keamanan, teman-teman intelijen, dan terutama kalangan elit. Tadi elit politik, elit ekonomi, untuk paham bahwa Indonesia sekarang dijaga dengan cara yang sangat sublim oleh relasi di antara masyarakat sipil dan mereka kalangan akademis, kalangan jurnalis yang berupaya untuk meminta atau menuntut semacam keterbukaan dari kekuasaan. Dan sekali lagi, anak-anak muda ini yang bersekutu dalam forum netizen bahkan sudah melampaui teritori itu. Diaspora di seluruh dunia terlibat di dalam manajemen yang, atau sebut saja di dalam urusan ini, dan hanya bersatu untuk ide bahwa Indonesia harus dipulihkan akal sehat, Indonesia harus dipulihkan prinsip keadilannya, Indonesia harus dipulihkan martabat masyarakat adat, martabat dari hutan, martabat dari mereka yang terpapar, tersisi oleh karena persaingan kapital. Jadi sekali lagi, Indonesia masuk dalam satu era baru, yaitu fundamentalnya atau sangat imperatifnya kedudukan dari netizen untuk menghasilkan ide perubahan tuh. Saya kira itu, dan ini sekali lagi adalah analisis dari FNN. Basisnya tentu adalah kondisi terakhir dan kemampuan kita untuk memanfaatkan abstraksi teoritis. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.